Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar pagi ini semangat Anda tetap berapi-api buat Tuhan, memasuki minggu yang baru ini. Sebab kita tahu bahwa kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi buat hidup kita. Karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa lebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sertai hati kami. Engkau yang menerangi hati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan bukan hanya mengerti tapi kami hidup di dalamnya. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, firman Tuhan diambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Alkitab jelas berkata bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini penting, saudara. Kasih dan setia itu adalah karakter Kristus, karakter ilahi yang Tuhan ingin setiap kita menghidupinya. Kasih dan kesetiaan itu merupakan sebuah hal yang, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita selalu tindakan kita, perkataan kita itu mewujudkan kasih. Karena Tuhan mengajari kita untuk hidup di dalam kasih. Dan kesetiaan itu bicara begini, Anda bicara soal ketulusan hati. Bicara kita ini apa adanya. Kasih dan kesetiaan itu tidak boleh meninggalkan kita. Karena itu apapun yang Anda lakukan dasarnya adalah dua hal ini. Supaya ini tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Karena itu terus setiap pagi saya selalu berdoa, Tuhan biar kasih dan kesetiaan itu terus mengawali langkahku. Apa yang aku lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan dasarnya adalah kasih dan ketulusan. Karena kasih dan ketulusan itu yang akan mendatangkan berkat Tuhan buat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu saudara, untuk menjaga supaya kasih dan kesetiaan itu tidak lenyap atau hilang dalam hidup Anda, apa yang Anda lakukan? Dikatakan begini, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Alkitab menasihatkan supaya namanya kasih dan kesetiaan itu dikatakan kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Artinya Alkitab menjelaskan bahwa kasih dan kesetiaan itu harus dijaga betul-betul supaya itu menjadi hal yang tidak hilang dalam hidup Anda. Jangan sampai kasih dan kesetiaan itu digeser oleh apapun juga. Makanya yang pertama ini saya bilang buat Anda, untuk supaya Anda bisa menjaga kasih dan kesetiaan itu perlu kehidupan yang waspada, berjaga-jaga. Alkitab jelas berkata berjaga-jaga karena lawan kita, si iblis itu berkeliling hendak apa? Menjatuhkan Anda dan saya. Setiap hari bagi kita orang Kristen adalah peperangan rohani. Bagi saya yang hamba Tuhan sekalipun tidak peduli siapapun kita itu masuk di dalam namanya peperangan rohani. Iblis itu berusaha untuk menarik Anda dan saya keluar daripada rencana Tuhan. Untuk itu yang namanya waspada, berjaga-jaga, itu harus kita kenakan setiap hari. Supaya kasih dan kesetiaan itu tidak lagi berubah oleh karena situasi. Saudara, sangat mudah Anda dan saya itu mengalami perubahan. Ya, ketika hati kita iri, ketika hati kita nggak suka, ketika hati kita tersakiti, kasih dan kesetiaan itu mudah untuk digeser. Makanya setiap pagi mintalah Tuhan untuk terus menjaga hidup Anda. Tidak mudah, saya mengerti, tidak mudah. Tetapi saya percaya bagi orang-orang yang punya kasih dan kesetiaan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu disitulah ujiannya, ketulusan hati Anda, ya, keinginan hati Anda untuk terus menyenangkan Tuhan itu menjadi bagian yang terpenting. Peperangan rohani, ketika Anda membuka mata, peperangan rohani telah dimulai. Karena itu bangunlah hidupmu dengan Tuhan, supaya apa yang baik, apa yang setia, apa yang tulus, apa yang penuh dengan kasih itu boleh mengalir dalam hidup kita. Saya selalu ingatkan, iblis itu berusaha. Kalau hari ini Anda lagi marah kepada seseorang, hari ini Anda kepahitan seseorang, tahu nggak, kasih dan kesetiaan itu lagi ditarik keluar dari hidupmu. Jangan mau.
Ini peperangan rohani. Kalau hari ini Anda mau marah rasanya, mau dendam terhadap perlakuan orang, saya mau beritahu bahwa kasih dan kesetiaan itu sedang mau ditarik dalam hidupmu. Jangan mau. Karena itu taruh kewaspadaan, berjaga-jagalah supaya Anda hidup dalam kasih dan kesetiaan. Amin. Lalu yang kedua apa? Ya, kalau misal kasih dan kesetiaan itu kita ada, maka Alkitab berkata, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oh, kalau kita nih hidup dalam kasih dan kesetiaan, yang kedua adalah kita itu dipercaya oleh Allah dan manusia. Ya, dipercaya oleh Allah karena Tuhan itu melihat hati yang berkenan. Hati yang berkenan sungguh-sungguh dikembangkan dalam hidup kita. Kecondongan hati kita itu kepada apa yang baik. Kecondongan hati kita kepada seluruh kehendak Allah. Sehingga hidup kita ini menjadi kehidupan yang terus berada di dalam jalur kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita itu dipercaya Tuhan. Berkat itu jatuh di mana sih? Kata Alkitab, Tuhan itu memberkati karena Tuhan itu mempercayai. Karena kita dapat dipercaya, maka kita diberkati. Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, satu ini jaga kasih dan kesetiaan. Karena itu yang mendatangkan kepercayaan. Amin, saudara. Tuhan itu mempercayai hidup kita. Kalau kita percaya sama Tuhan itu ya harus. Tapi sampai pada level ini Tuhan mempercayai Anda. Karena dia melihat bagaimana jauh hatimu. Tuhan berkata kepada Daud, aku ini berkenan kepada Daud. Karena Daud telah menunjukkan sebuah kasih dan kesetiaan di dalam hidupnya. Ya, itu yang membuat Tuhan berkata, aku berkenan sama orang ini. Kalau Anda mau benar, sungguh-sungguh Anda adalah orang benar. Jangan pura-pura benar. Kalau Anda mau jadi baik, sungguh Anda adalah orang yang baik. Bukan karena pura-pura baik. Karena itu yang kita bangun. Maka kita akan mendapatkan percayaan Allah dan kepercayaan manusia. Nah, kepercayaan manusia itu bicara soal promosi. Bagaimana Anda dipromosikan. Anda dapat diandalkan. Setiap kita ketika jaga kasih dan kesetiaan, pasti hidupmu akan jadi berkat. Dan hidupmu adalah hidup yang bisa diandalkan oleh orang lain. Hari ini banyak orang pintar, tapi orang jujur, orang setia itu sedikit. Biarlah Anda dan saya adalah orang yang jujur dan setia. Saya percaya manusia pun akan mempercayai Anda. Seperti janji firman Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau Anda tetap menjaga kasih dan kesetiaan di dalam hidupmu apa, saudara? Pasti tadi saya bilang Tuhan mengangkat hidup Anda. Tuhan pasti mengangkat hidup kita. Dia tidak akan pernah menyepelekan keputusanmu ketika bertindak benar. Kalau Anda berbuat benar, keputusanmu adalah benar, percayalah tidak akan pernah sia-sia. Kalau manusia tidak melihatnya, saya jamin Tuhan melihatnya. Karena apa yang dilihat Tuhan itu akan sungguh-sungguh mendatangkan promosi dalam hidup Anda. Di tempat yang tersembunyi sekalipun, di secret place, nggak ada orang lain tahu, tetap lakukan apa yang benar. Karena Tuhan melihatnya. Maka yang ketiga, kalau kasih dan kesetiaan itu ada dalam hatimu, maka Tuhan akan mengangkat hidupmu. Amin, saudara. Karena itu milikilah ini, kasih dan kesetiaan. Saya setiap hari juga berdoa, Tuhan, biar kasih dan kesetiaan terus melingkupi aku. Ya, semua perkataan yang keluar dari hidupku ini adalah perkataan yang membangun. Kasih yang tulus, terus tidak mudah memang. Saya mengerti tidak mudah. Tapi biarkan itu terus Anda doakan. Sehingga di dalam peperangan rohani, ketika Anda dihadapkan pada banyak pilihan, pilihlah untuk ada pada jalur kasih dan kesetiaan. Maka itu yang akan membuat Anda berjaga-jaga atas hidupmu. Lalu yang dua, itu yang akan membuat Anda dipercaya oleh Allah dan manusia. Dan yang ketiga, itu yang membuat Anda akan diangkat oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi karena Dia melihat kasih dan kesetiaan itu terus tinggal dalam hidup Anda. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami. Tidak mudah kami tahu, tetapi kami mau Tuhan seperti kata firman-Mu, kami boleh hidup dalam kasih dan kesetiaan. Supaya itu terus dikalungkan pada leher kami. Ditaruh di dalam loh hati kami. Supaya kami terus mengingatnya. Sehingga kami tidak mudah untuk meninggalkan Engkau. Apapun yang kami alami. Tuhan, ajari kami untuk terus menjaganya. Karena itu hidup berjaga-jaga. Hidup waspada. Itu boleh ada pada kami senantiasa. Lalu yang kedua, biar ketika kami mengkalungkan
kasih dan kesetiaan kami adalah orang yang dipercaya oleh Allah dan manusia. Yang ketiga, kehidupan kami akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan, taruhlah kami. Nilai ini bukan nilai yang tidak mungkin. Pasti kalau Tuhan bicara kepada firman Allah, pasti Tuhan akan menguatkan kami untuk hidup di dalamnya. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkati teman-teman yang lain yang mendengarkan acara ini. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang punya masalah. Tuhan tolong hidup mereka dengan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Allah buat Anda secara simpel dan sederhana sehari-hari. Ya, hari ini kita belajar tentang kasih dan kesetiaan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Ya, tetap ajaklah keluarga yang lain sehingga Anda semua akan diberkati. Yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda bisa terupdate di acara-acara rohani yang pastinya memberkati hidup Anda. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bye-bye.